Selamat pagi, anak-anak semuanya. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Oke, sebelum kita mulai pelajaran bahasa Indonesia hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Doa dimulai. Amin, doa selesai. Pantai Parangtritis nan indah. Salah satu andalan wisata kota Yogyakarta adalah Pantai Parangtritis. Tepatnya, Pantai Parangtritis berada di Kecamatan Kretek, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemandangan Pantai Parangtritis sangat memesona. Di sebelah kiri terlihat tebing yang sangat tinggi, dan di sebelah kanan kita bisa melihat batu karang yang besar, seolah-olah siap menjaga gempuran ombak yang datang setiap saat. Pantai bersih dengan buih-buih putih bergradasi abu-abu dan kombinasi hijau sungguh elok untuk dilihat. Nah, anak-anak, berdasarkan apa yang Ibu telah sampaikan, adakah yang tahu Ibu sedang membacakan teks jenis apa? Ayo, Hania. Ibu habis mendeskripsikan Parangtritis. Mendeskripsikan Parangtritis. Benar, Ibu sedang membacakan teks deskripsi, tepatnya teks Parangtritis. Nah, apa yang Ibu sampaikan sesuai dengan tujuan pembelajaran kita hari ini, yakni mengidentifikasikan informasi yang terdapat di dalam teks deskripsi dan juga menyajikan informasi yang terdapat di dalam teks deskripsi. Nah, Ibu ingin mengingatkan sebelum kita melanjutkan ke dalam pembelajaran bahwa kita memiliki kesepakatan. Kesepakatannya itu ada 4. Yang pertama, terlibat aktif dalam bertanya, dalam menjawab pertanyaan, dan mengerjakan tugas yang diberikan guru. Kemudian juga mengaktifkan kamera dan menggunakan bahasa yang santun, yang mana tidak menggunakan bahasa asing maupun bahasa daerah dalam pembelajaran bahasa Indonesia sekarang, dan mengikuti prosedur izin ke toilet, yaitu langsung memberitahukan di fitur chat group. Nah, kita akan masuk ke dalam pembelajaran. Ini dia teks yang tadi Ibu bacakan. Kalian bisa baca di sini. Ini pendeskripsian dari Parangtritis. Nah, sekarang Ibu mau bertanya kepada Mediana. Mediana, berdasarkan teks ini, kamu mendapatkan informasi apa ya? Salah satu informasi saja. Saya mendapatkan informasi, Bu, bahwa Pantai Parangtritis letaknya 27 km arah selatan dari Yogyakarta. Oke, terima kasih Mediana. Jadi Mediana mendapatkan informasi tentang letak Pantai Parangtritis. Nah, sekarang Ibu bertanya kepada Anastasia, selain letaknya, informasi apa yang terdapat di dalam teks ini? Ternyata di sana bisa naik kuda, Bu. Bisa di naik Pantai Parangtritis. Oke, ternyata bisa naik kuda ya, disediakan kuda, dan juga ada andong yang bisa membawa kita ke arah karang laut. Nah, informasi-informasi yang kalian dapatkan ini yang menjadikan teks ini menjadi teks deskripsi. Nah, sebelum kita masuk ke dalam lebih dalam mengenai teks deskripsi, Ibu ingin menjelaskan bahwa ada ciri-ciri daripada teks deskripsi yang perlu kita tahu supaya kita mengenali bahwa teks itu benar teks deskripsi, bukan teks narasi ataupun teks eksplanasi. Ada 3 ciri-ciri. Yang pertama itu melibatkan panca indera. Melibatkan panca indera ini maksudnya ketika kita membaca teks itu, kita mendapatkan informasi-informasi yang ditangkap penulis melalui panca indera, melalui penglihatannya, melalui pendengarannya, melalui penciumannya, dan juga melalui perasaannya, pengecapnya, gitu ya. Nah, contohnya di dalam teks tadi kita lihat ada keterlibatan dari indera penglihatan. Di sini kita lihat ada menyaksikan. Menyaksikan itu kan menggunakan mata ya, indera penglihatan. Kemudian ada pemaparan ciri-ciri fisik. Maksudnya pemaparan ciri fisik ini apakah dia panjang, apakah dia pendek, warnanya seperti apa, ciri-cirinya gitu kan. Apakah dia besar. Nah,
Di dalam teks yang tadi, ciri-ciri fisiknya ya sebagaimana pantai, ada batu karang, dan ada buih-buih ombak gitu. Nah, kemudian yang terakhir itu ada pemaparan mengenai gambaran perasaan. Perasaan penulis seperti apa ketika dia mendeskripsikan itu? Apakah dia senang? Apakah dia takut karena gelap gitu? Apakah dia perasaannya sedih? Nah, dari situ di dalam teks ini kita bisa melihat perasaannya penulis itu ketika dia bilang dia takjub karena pantainya itu sangat memesona, sangat memesona. Nah, itu ciri-ciri dari teks deskripsi. Nah, setelah itu Ibu memiliki satu teks lagi. Kita lihat. Nah, apakah teks ini, terlihat ya teksnya? Apakah teks ini termasuk dari teks deskripsi? Silakan dibaca. Ini mengenai kegunaan kompor listrik. Hania, menurut Hania, apakah teks ini merupakan teks deskripsi? Menurut saya tidak, Bu. Tidak. Kenapa tidak? Karena di sini tidak menjelaskan deskripsi, Bu. Tidak ada penjelasan mengenai deskripsi dari kompor listriknya ya, Hania. Terima kasih. Iya, Bu. Nah, ini yang membedakan teks deskripsi dengan teks lainnya. Ketika kita membaca teks ini, kita diberikan penjelasan mengenai apa yang bisa kita lakukan dalam menggunakan kompor listrik. Kegunaannya bukan ciri-ciri dari kompor listrik. Nah, begitu. Itulah perbedaan antara teks deskripsi dengan teks-teks lainnya. Dan ketika kita mengetahui ciri-cirinya tadi, kita akan tahu informasi-informasi apa saja yang didapatkan di dalam teks deskripsi. Anak-anak mengerti? Mengerti, oke. Mengerti, Bu. Oke, kalau anak-anak mengerti, Ibu memiliki sebuah permainan. Nama permainannya ini adalah permainan konsentrasi. Jadi di sini anak-anak akan mencoba untuk mendeskripsikan sesuatu, dan salah satu dari kalian akan menutup mata untuk menebak apa yang telah dideskripsikan oleh teman-temannya. Oke, siapa yang ingin menutup matanya? Saya, Bu, saya. Oke, Anastasia ingin menutup matanya, maka Hania dan Mediana akan mendeskripsikan ya apa yang akan Ibu berikan di sini. Oke, sekarang Anastasia tutup matanya. Oke, anak-anak, ini yang akan kalian deskripsikan. Ingat ya, libatkan perasaan, ciri-ciri fisiknya. Oke, sudah bisa? Sudah. Silakan buka mata, Anastasia. Nah, sekarang Mediana coba deskripsikan apa yang tadi Ibu telah berikan, objeknya. Memiliki taring. Memiliki taring, oke. Hania. Hewan pemakan daging. Hewan pemakan daging. Apakah Anastasia sudah tahu? Kalau belum, coba teman-teman deskripsikan lagi. Belum, Bu. Itu terlalu umum. Banyak hewan yang seperti itu. Masih terlalu umum. Silakan Mediana, tambahkan deskripsinya. Loreng-loreng, Bu. Loreng-loreng, baik. Apakah sudah tahu Anastasia? Sepertinya belum. Oke, silakan Hania, tambahkan deskripsinya. Satu lagi yang Berkaki empat. Berkaki empat, Bu. Oke. Bu, banyak, Bu, yang berkaki empat, Bu. Hanya tuh nggak mau bantuin, Bu. Ayo deskripsikan tempat tinggalnya Hania. Dia tinggal di mana? Tinggalnya di hutan. Tinggalnya di hutan. Tinggalnya di hutan, dan apakah sekarang ini dia itu masih banyak keberadaannya?
Langka, Bu, hewan langka. Hewan langka. Ayo Anastasia, seharusnya udah dapet. Oh, iya, iya, iya. Ya, ya. Harimau bukan, Bu? Harimau. Harimau, benar sekali ya. Nah, dari permainan ini kita dapati bahwa perlu ada kejelasan informasi ya. Kita mendeskripsikan sesuatu dari sesuatu yang umum menjadi lebih khusus. Namun Ibu senang karena kalian sudah mampu mendeskripsikan, dan ketika kalian sudah mampu mendeskripsikan, ketika kalian membaca sebuah teks pun diharapkan kalian bisa mengetahui informasi apa yang ada, informasi dari deskripsi objek tersebut. Nah, sekarang kita akan bermain kuisis. Ibu telah mengirimkan linknya melalui grup WhatsApp. Silakan dibuka dan kita akan bermain di sana. Sekarang kita mulai. Oke, semua peserta benar dalam menjawab soal. Anaknya Ibu pintar-pintar ternyata. Oke. Nah, sekarang dari apa yang telah kalian pelajari hari ini mengenai ciri-ciri teks deskripsi, Ibu ingin menekankan mengenai kepekaan dan kejujuran. Jadi, ketika kita diperhadapkan ke dalam teks deskripsi, kita akan dilatih untuk semakin peka akan lingkungan sekitar kita. Seperti tadi Ibu memberikan contoh mengenai pantai Parangtritis. Nah, kita menjadi tahu sebuah objek karena kita membaca teks deskripsi. Nah, akan ada saatnya kita diminta untuk mendeskripsikan sesuatu. Oleh karena itu, kalian perlu memiliki kepekaan juga ketika diminta untuk mendeskripsikan, misalnya deskripsikan teman kalian Anastasia. Nah, kalian tidak akan bisa mendeskripsikan jika kalian tidak peka terhadap ciri-cirinya Anastasia, terhadap perasaan kalian terhadap Anastasia. Nah, perlu ada kepekaan terhadap lingkungan kita, bukan hanya terhadap orang-orang sekitar, namun juga terhadap objek-objek. Nah, selain itu juga kita diperhadapkan kepada kejujuran. Kenapa kejujuran ini penting? Karena seseorang itu mengetahui informasi ketika membaca. Kita mengetahui informasi mengenai suatu objek ketika kita membaca teks deskripsi. Nah, itu juga yang akan dihadapi oleh orang sekitar ketika membaca teks deskripsi kita. Oleh karena itu, kita memerlukan kejujuran. Setelah kita belajar tentang teks ini, sebelum kita pulang, Ibu memiliki tugas rumah. Nah, tugasnya ini adalah membaca teks deskripsi Si Bagas Kelinciku, kemudian menemukan informasi yang terdapat di dalam teks itu. Nah, apa saja Si Bagas ini, ciri-cirinya bagaimana, kelinci ini, warnanya, warna matanya, begitu ya. Nah, kemudian disajikan dalam bentuk peta pikiran. Kemudian pengumpulannya itu dilaksanakan pada minggu depan, tanggal 3, dikumpulkan melalui Google Classroom. Apakah ada pertanyaan? Oke. Nah, sekian pembelajaran dari Ibu hari ini. Ibu berterima kasih karena kalian telah aktif dalam pengerjaan tugas, dalam mengikuti game study, dan dalam semua secara keseluruhan.
Sekarang kita akan mengakhiri pembelajaran ini. Ibu akan memimpin di dalam doa. Mari kita berdoa. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa.